Segera setelah Guru Qiyu mengucapkan kata-kata ini, kedua lelaki tua di luar pintu itu menyeringai dan tanpa sadar ingin mengatakan sesuatu. Namun karena identitas Tuan Muda Qiyu, dia menoleh dan memilih untuk tutup mulut. Sedangkan untuk Chu Feng, dibandingkan dengan dua lelaki tua itu, dia relatif tenang. Anda harus berbicara secara bertanggung jawab. Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Tanya Chu Feng. Yang bernama Ziling itu wanitamu kan? Dia akan diambil sebagai selir. Jika kamu laki-laki, kamu harus menghentikannya, kata Tuan Qiyu. Apakah kamu tahu di mana Ziling? Tanya Chu Feng. Aku tahu, tapi jika kamu ingin mengetahui keberadaan wanitamu dariku, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Begitu Tuan Qiyu mengucapkan kata-kata ini, ruang di sekitarnya bergetar, dan aura setengah dewa kelas 5 sudah diterbitkan. Oh, aku akan menghapusnya. Tapi saat berikutnya, Tuan Qiyu menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Kekuatan pesona yang tak terlihat secara langsung menindas Tuan Muda Qiyu di sini. Pada saat yang sama, beberapa pedang penghalang juga tergantung di tubuh Master Qiyu. Mendengar teriakan Tuan Qiyu, kedua lelaki tua di luar pintu buru-buru membuka pintu dan masuk. Melihat adegan ini, dia buru-buru mengulurkan tangan ke Chu Feng dan berteriak. Tuan Muda Chu Feng, hentikan. Tuan Muda Qiyu adalah satu-satunya putra pemimpin klan kami. Kalimat ini secara langsung mengungkapkan identitas Tuan Muda Qiyu. Agaknya, inilah alasan mengapa kedua lelaki tua ini begitu takut pada Tuan Muda Qiyu ini. Chu Feng juga sangat perhatian, dengan lambaian tangannya, kekuatan penghalang dan pedang tersebar pada saat yang bersamaan. Melihat ini, kedua lelaki tua itu ingin membantu Tuan Muda Qiyu. Tidak, saya ingin berdiri sendiri. Saat Master Qiyu berbicara, dia berdiri dan segera menatap Chu Feng dengan ekspresi serius. Hahaha. Tiba-tiba dia tertawa. Seperti yang diharapkan dari putra senior Chu Xuanyuan, Anda adalah orang paling tampan di generasi kami, gelar junior kuat diakui oleh saya, Sansheng Qiyu. Bisakah kamu memberitahuku di mana Ziling berada? Tanya Chu Feng. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Kamu datang denganku. Setelah mengatakan ini, Sansheng Qiyu naik ke langit. Chu Feng juga mengikuti. Namamu Chu Feng, kan? Namaku Sansheng Qiyu, dan aku adalah putra dari kepala keluarga klan iblis 3 orang suci saat ini. Dalam perjalanan, Sansheng Qiyu berkata, aku tahu, kedua senior itu baru saja mengatakannya. Kata Chu Feng. Ini berbeda. Apa yang mereka katakan dan apa yang saya katakan pada dasarnya berbeda. Ngomong-ngomong, apa ayahmu benar-benar tidak ada di sini? Sansheng Qiyu bertanya. Tidak, kata Chu Feng. Untuk benar-benar berani membiarkanmu datang sendiri, senior Chu Xuanyuan sangat murah hati. Petik 2. Ini tidak terlihat seperti perilaku senior Chu Xuanyuan. Kata Sansheng Qiyu. Apakah kamu melihat ayahku? Chu Feng bertanya. Tentu saja saya sudah melihatnya. Kata Sansheng Qiyu. Lalu bagaimana kelakuan ayahku? Chu Feng bertanya. Apakah kamu tidak tahu apa gaya ayahmu? Kamu tidak begitu mengenal ayahmu, bukan? Apakah ada keterasingan antara ayah dan anakmu? Tanya Sansheng Qiyu. Chu Feng merasa Sansheng Qiyu berbohong, jadi dia tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi bertanya, apakah kamu yakin tahu di mana Ziling berada? Tentu saja saya tahu. Saya datang kepada Anda untuk menyampaikan berita ini kepada Anda. Tapi kamu mempunyai hati yang besar. Sudah kubilang padamu bahwa wanitamu akan diambil sebagai selir, tapi kamu tidak panik sama sekali. Apakah kamu tidak mencintainya? 3 orang suci bertanya di musim gugur. Jadi apa yang kamu katakan itu benar? Tanya Chu Feng. Iya, kata Sansheng Qiyu. Siapa itu? Tanya Chu Feng. 3 orang suci Xingyu, junior paling arogan dari suku monster 3 orang suci kami,
mengaku sebagai jenius terkuat dari suku monster tiga orang suci. Dia jatuh cinta pada Ziling pada pandangan pertama dan berkata dia akan mengambil Ziling sebagai miliknya, selir. Kata Sun Sein Qiyu. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan ayahmu? Tanya Chu Feng. Dia tahu bahwa Ziling dibawa pergi oleh pemimpin klan iblis tiga orang suci. Tidak peduli dari mana bahasa bintang tiga orang suci dan musim gugur tiga orang suci ini berasal. Tetapi, mereka pasti mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemimpin klan tiga iblis suci. Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan ayahku? Jelas tiga bintang suci yang begitu berani dalam kata-kata mereka dan termotivasi oleh seks. Petik 2. Sun Sheng Qiyu segera menjelaskan, mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan ayahnya dari masalah ini. Chu Feng tidak berkata apa-apa lagi. Masalah ini telah menyinggung perasaan Chu Feng. Jika Ziling aman, masih ada ruang untuk perubahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ziling, terlepas dari apakah klan iblis tiga orang suci pernah memiliki hubungan dengan ayah mereka, Chu Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Chu Feng dan Sun Sheng Qiyu terbang dengan cepat, namun nyatanya mereka masih berada di kota. Namun pemandangannya sekarang sama sekali tidak terlihat seperti kota. Ada gunung di sekelilingnya, dan gunung serta sungai di bawahnya. Ini adalah milik pribadi. Ini adalah kediaman bahasa bintang tiga orang suci. Saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Anda adalah seorang spiritualis dunia, jadi Anda harus dapat menemukannya, kata tiga orang suci Qiyu. Chu Feng pergi jauh sendirian, melintasi banyak bukit, dan segera melihat sebuah paviliun di danau. Ada seseorang berdiri di paviliun. Tinggi badan orang ini sangat mirip dengan anggota klan tiga iblis suci. Tapi ada perbedaan besar, He mengenakan pakaian manusia. Mengenakan jubah dan syal, dia terlihat seperti seorang sarjana. Chu Feng tahu bahwa jika tiga orang suci pergi untuk memberitahunya di musim gugur, mereka juga akan tahu tentang bahasa bintang tiga orang suci. Ini adalah konspirasi. Oleh karena itu, Chu Feng tidak bersembunyi, tetapi langsung memasuki pandangan orang ini. Pria berpakaian sarjana mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Chu Feng. Apakah Anda bahasa bintang tiga orang suci? Tanya Chu Feng. Saya. Saat tiga orang suci berbicara, mereka berjalan keluar dari paviliun dan berjalan di udara. Hanya dalam beberapa langkah, mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Chu Feng. Di mana Ziling? Tanya Chu Feng. Setelah lulus ujianku, aku akan mengajakmu menemuinya, kata bahasa bintang tiga suci. Boom! Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, kekuatan pesona yang tak terlihat langsung menuju bahasa bintang tiga suci untuk menindasnya. Chu Feng mengkhawatirkan Ziling. Hanya karena tidak ada gelombang di permukaan bukan berarti tidak ada pasang surut di dalam. Karena pihak lain mengetahui tujuan kunjungannya dan mengajukan tuntutan yang jelas, Chu Feng tidak repot-repot berbicara omong kosong dan langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang bisa saya lihat hanyalah ruangnya terdistorsi, yang merupakan kekuatan yang dilepaskan dari tubuh bahasa bintang tiga orang suci, dan itu terus berubah. Demigod kelas 7, Demigod kelas 8, dan Demigod kelas 9. Setelah mencapai setengah dewa peringkat ke-9, tidak ada kemajuan lebih lanjut. Namun, seni bela diri yang telah ditingkatkan ke dewa tingkat 9 tidak melancarkan serangan, tetapi hanya membentuk perisai pertahanan, tetapi juga memblokir serangan Chu Feng. Sangat kuat. Demigod kelas 7 adalah tingkat kultivasi dasarnya. Dan mampu memblokir serangan Chu Feng membuktikan bahwa dia sangat kuat. Dengan bakatnya, tidak mungkin hanya meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak 2 tingkat. Oleh karena itu, menjadi manusia setengah dewa kelas 9 bukanlah batasannya.
Setidaknya dia bisa sekali lagi meningkatkan kekuatan tempurnya dengan menjadi manusia setengah dewa kelas 9. Chu Feng tahu bahwa dia telah bertemu lawannya.